Oke John, selamat datang di channel Crazy Movie. Kali ini gue bakal bahas film In Western, film baru yang dirilis pada tahun 2022 yang berkisahkan seorang prajurit muda yang ikut dalam peperangan antara negara Jerman dengan Prancis. Prajurit ini bernama Paul. Ia mengira jika masuk ke tentara itu sangat menyenangkan, tapi ia kehilangan semuanya, mulai dari sahabatnya, keluarganya, bahkan nyawanya. Ia membela negaranya, Jerman, yang saat itu sedang konflik dengan Prancis. Namun, ia gugur beserta para sahabatnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan peperangan antara negara Jerman dengan Prancis. Ada seorang tentara bernama Hendrik. Ia merasa ketakutan untuk berperang. Namun, kapten menyuruh untuk terus berperang. Hendrik pun terpaksa berperang. Ia melihat para teman-temannya gugur satu persatu, bahkan ada yang tewas tepat di sampingnya. Ia pun mencoba melawan dengan membawa skop. Saat perang berakhir, banyak tentara Jerman yang gugur, termasuk Hendrik sendiri. Dan para tentara pun mengambil seragam dan sepatu para tentara untuk diperbaiki dan dipakai kembali. Film beralih pada pemuda Jerman yang sedang mengendarai sepeda. Ia bernama Paul. Ia bergegas ke tempat pendaftaran tentara Jerman. Pada akhirnya, ia sampai dan ia bertemu dengan 3 sahabatnya. Dan ia bergegas menuju ke tempat petinggi Jerman. Sampailah di gedung tempat pelantikan para tentara baru. Di sini, para petinggi Jerman sedang berpidato dan mencuci otak para tentara baru dengan iming-iming menjadi pahlawan bagi negara Jerman. Namun, semua itu hanya omong kosong semata saja. Semua tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saat pembagian seragam, Paul mendapatkan pakaian bekas Hendrik, tentara yang telah gugur pada scene pertama. Film berpindah saat para tentara sedang melaksanakan latihan dengan menggunakan bom peledak. Saat bom diledakkan, para tentara disuruh menggunakan masker. Namun, Paul mencoba membantu temannya yang menggunakan masker sehingga ia telat menggunakannya. Sehingga ia dihukum menggunakan masker sampai saat jaga malam. Film berpindah di sebuah parit. Di sini ada kapten yang menyuruh Paul membuka maskernya, sehingga Paul pun merasakan nafas segar. Pada malamnya, Paul menjaga parit perang. Karena kepala Paul tidak merunduk, ia tertembak oleh musuh. Namun, hanya terkena helmnya saja. Nah, pada saat itu ada kapten menghampiri dan berkata, agak sedikit merunduk agar tidak tertembak. Pada tengah malam, tentara Jerman mendapatkan serangan dari pasukan Prancis, dan semua pasukan Jerman berlari ke dalam bunker. Namun bunker itu pun terkena serangan dari pasukan Prancis, sehingga banyak dari pasukan Jerman yang gugur dalam bunker tersebut. Pada pagi harinya, para pasukan Jerman pun mengevakuasi para korban dan ditemukan kalau Paul masih hidup. Saat ditolong, Paul ditanya, apa ada yang terluka? Paul menjawab tidak ada, dan atasan pun menyuruh Paul mengambil nama dari para korban. Pada saat mencarikan nama para korban, Paul menemukan kacamata temannya yang berada dalam bunker tersebut. Di sini Paul langsung merasa sedih atas kepergian temannya. Di sebuah rel kereta, Paul beserta pasukan yang lainnya mengecek bekas peperangan. Ia melihat tidak ada mayat satupun. Dan pada saat itu, ia memasuki sebuah gedung dan menelusuri gedung tersebut. Ia mendapatkan mayat para pasukan Jerman bergeletakan. Di dalam kereta, ketua deklarasi Jerman ingin bertemu dengan petinggi Prancis. Ia ingin mengadakan perjanjian gencatan senjata. Paul dan pasukan Jerman lainnya sedang bersiap untuk menunggu pasukan Prancis. Ia tidak boleh duduk dan tetap terus berdiri. Di kereta, ketua deklarasi Jerman pun bertemu dengan petinggi Prancis. Ia mengajak gencatan senjata. Namun petinggi Prancis pun memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam waktu 72 jam. Sementara itu, Paul dan pasukan Jerman lainnya sedang berperang. Di saat itu pasukan Jerman merasa kalau mereka sudah menang.
dan ia pun mengambil makanan pasukan Prancis dan ia pun memakannya. Saat sedang makan, ternyata datanglah puluhan pasukan Prancis dan puluhan tank, sehingga membuat Paul dan pasukan Jerman lainnya kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Di saat itu, Paul berpura-pura untuk mati, dan ia melihat tentara Prancis, dan Paul pun mencoba untuk membunuhnya. Di saat Paul berhasil menusuk bagian lehernya, pasukan Prancis pun sedang berada di nafas terakhirnya. Paul pun merasa menyesal dan mencoba untuk menolongnya. Ia sedang mencoba menolong, ia melihat saku pasukan Prancis tersebut, dan ia dapati foto keluarganya dan Paul pun merasa menyesal. Di sebuah kereta, para petinggi kedua negara tersebut sedang mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata dengan permohonan yang dilakukan oleh ketua deklarasi Jerman. Akhirnya, petinggi Prancis pun menyetujui dan surat pun ditandatangani. Namun, di negara Jerman, salah satu petinggi Jerman tidak senang dengan melakukan gencatan senjata. Hal itu dianggap sebagai pecundang olehnya. Berita gencatan senjata pun terdengar oleh Paul dan Kapten. Saat mendengar tersebut, Kapten dan Paul merasa senang. Ia pun merayakannya dengan memakan daging angsa. Namun, mereka harus mencuri angsa terlebih dahulu. Saat sedang mencuri, sang Kapten pun berjaga di luar, sedangkan Paul masuk ke dalam. Saat di dalam, Paul pun ketahuan oleh anak pemilik angsa tersebut, dan segeralah melapor ke ayahnya. Saat mengetahui Paul sudah ketahuan, sang Kapten pun mencoba menolongnya. Di markas Jerman, petinggi Jerman yang tidak setuju dengan gencatan senjata tersebut berpidato untuk segera berperang kembali dan merebut wilayah Prancis. Jika tidak ada yang mengikuti peperangan, maka akan ditembak mati. Sampailah di medan perang. Paul dan pasukan lainnya pun mulai berperang. Saat sedang berperang, pasukan Jerman pun mengalami kekalahan, dan Paul pun terlibat perkelahian oleh tentara Prancis. Paul mencoba mengambil pistol dan dihalang oleh tentara Prancis, sehingga terjatuh di sebuah bunker. Saat di dalam bunker, Paul pun ditusuk dari belakang oleh pasukan Prancis, sehingga Paul pun tewas. Dan film pun tamat.